Hai. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh anak-anak TKB yang mengikuti Google Meet hari ini. Saat ini, Miss Novi akan menjelaskan atau menyampaikan materi kepada anak-anak, yaitu tema sosial emosional kita, yaitu cinta lingkungan. Pernahkah anak-anak mencintai lingkungan sekitar kalian, anak-anak? Pasti pernah ya. Anak-anak Miss Novi TKB semuanya pasti pernah mencintai lingkungan sekitar kalian. Namun, Miss Novi mau bertanya, cara anak-anak mencintai lingkungan kalian seperti apa? Apa yang harus kalian lakukan? Nah, ternyata anak-anak di berita menunjukkan bahwa negara Indonesia atau masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, ternyata masyarakatnya masih kurang peduli atau kurang cinta dengan lingkungan sekitarnya. Ya, salah satunya yaitu ternyata tumpukan sampah paling terbanyak di berita menunjukkan ada di Kota Bekasi. Tumpukan sampah paling terbanyak ada di Kota Bekasi. Coba anak-anak lihat gambarnya. Bagaimana ya jika sampah sebanyak ini setiap hari ditumpuk terus? Nah, kalau 1 tahun sebanyak apa sampahnya, anak-anak? Wah, sangat mengerikan ya. Pasti ada dampaknya pada kita ketika kita menumpuk sampah banyak-banyak. Ya, ini adalah salah satu contoh tumpukan sampah paling terbanyak ada di Kota Bekasi. Tumpukan sampah terbanyak juga bukan hanya di Kota Bekasi, anak-anak. Ternyata tumpukan sampah terbanyak itu sering sekali banyak di daerah pinggir pantai atau di laut. Ya, ini contoh kedua. Tumpukan sampah terbanyak ada di pinggir pantai. Dan tumpukan sampah yang ketiga yang paling banyak ada di sungai atau di kali. Nah, ternyata anak-anak ada akibat ketika kita atau masyarakat Indonesia membuang sampah sembarangan, yaitu akibatnya kepada kita, anak-anak terjangkit penyakit, salah satunya yaitu diare. Yang kedua, kudisan atau bintik-bintik merah di badan. Itu karena apa? Karena lingkungan kita tidak sehat, karena udaranya sudah tidak segar lagi, karena sudah tercemar dengan udara kotor. Udara kotornya dari mana, Miss? Yaitu tadi tumpukan sampah di mana-mana. Akibat membuang sampah sembarangan di pantai, anak-anak, yang pertama yaitu tumpukan sampah yang ada di pantai, yang ada di laut akan membuat binatang yang ada di laut, salah satunya ikan, akan mati karena sudah tercemar dengan sampah yang banyak, tumpukan sampah yang banyak, sehingga ikan yang ada di dalam mati. Akibat yang kedua ketika kita sembarangan membuang sampah di pantai, yaitu kita tidak bisa lagi menikmati keindahan alam, anak-anak. Coba dilihat gambarnya. Ternyata tumpukan sampah yang banyak di pantai itu sangat membuat keindahan alamnya sudah tidak bagus lagi. Kita tidak bisa menikmati keindahan alamnya. Kenapa? Karena tumpukan sampah sangat banyak, sehingga ketika kita mandi di pantai, bermain di pantai sudah tidak bisa karena tumpukan sampah yang banyak dan kotor. Nah, ternyata anak-anak, ketika kita membuang sampah juga sembarangan di sungai, ada akibatnya. Apa akibatnya, Miss? Akibatnya yaitu
sungai terjadi penyumbatan. Air tidak bisa mengalir karena apa? Karena tumpukan sampah yang banyak tadi, sehingga arus air tidak mengalir. Coba dilihat anak-anak gambarnya, sangat mengerikan ya, tumpukan sampah yang sangat banyak ini. Dan yang kedua, terjadi pencemaran udara. Ya, ketika sampah yang banyak di sungai, lama-kelamaan akan membusuk dan memberikan bau yang tidak sedap. Ya, itu akan mencemari udara kita, sehingga udara yang kita hirup setiap hari sudah tidak segar lagi. Ya. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan kebanjiran. Nah, sekarang anak-anak, di sini Miss Novi menjelaskan kepada anak-anak, kalau anak-anak mencintai lingkungan, ada hal yang harus kita lakukan. Caranya kita mencintai lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap terjaga sehat, ya, kita bisa tetap terlindungi dengan baik. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan membuang sampah di mana-mana. Ya, sampah harus dibuang pada tempatnya. Itu adalah salah satu cara bahwa kita mencintai lingkungan kita. Yang kedua yaitu mencintai lingkungan kita, yaitu ketika anak-anak berada di pantai, ketika anak-anak melihat sampah yang begitu, maksudnya sampah yang ada di depan anak-anak kutip dan buang pada tempatnya. Yang mungkin anak-anak lihat plastik atau kertas, ayo diambil, dibuang pada tempatnya. Dan cara kita mencintai lingkungan yang ketiga yaitu kita harus menanam 1000 pohon, ya. Makanya kalau anak-anak punya pohon di rumah, di halaman, pekarangan, dijaga baik-baik, dirawat dengan baik-baik, karena itu sangat membantu supaya lingkungan kita tetap terjaga bersih udaranya, ya. Demikian saja penjelasan dari Miss Novi materi hari ini yang Miss Novi sampaikan kepada anak-anak. Ayo sekarang kita harus bisa belajar tetap cinta lingkungan kita. Untuk apa? Supaya kita tetap terjaga, tetap hidup sehat. Ya, demikian saja cerita cinta lingkungan hari ini yang Miss Novi sampaikan. Miss Novi ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.